Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulis Ananta, NIM 1054211011818. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan pembuatan apusan darah tepi. Jadi, indikasi kita melakukan pemeriksaan apusan darah tepi, yang pertama apabila kita mencurigai pasien ini suspek malaria atau filariasis, dan jika pasien ini mengalami anemia. Adapun alat dan bahan itu harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pengambilan darah, pewarnaan Giemsa dan pemeriksaan mikroskopis. Nah, jadi alat dan bahan yang harus kita siapkan yang pertama, secara umum kita mempersiapkan tempat sampah medis, tempat sampah non medis, kemudian meja pemeriksaan, wastafel, sabun cuci tangan, dan juga handscoon. Adapun untuk pengambilan darah yang kita siapkan yaitu kaca objek, kemudian lancet steril, kapas alkohol, dan juga spidol permanen. Untuk pewarnaan Giemsa yang kita siapkan yaitu yang pertama larutan metanol, kemudian larutan Giemsa 3% yang berada di dalam fosfatase buffer solution, kemudian air yang berada di dalam botol, setelah itu pinset, pipet, dan juga rak kaca objek. Adapun untuk pemeriksaan mikroskop yang harus kita siapkan yaitu yang pertama mikroskop binokuler, kemudian minyak emersi. Setelah minyak emersi kita juga menyiapkan tisu lensa, kemudian alat tulis dan alat hitung. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan itu pengambilan darah. Jadi pertama-tama kita mengambil kaca objek, kemudian kita menuliskan identitas pasien, nomor registrasi, kemudian tanggal pengambilan pada label menggunakan spidol permanen, kemudian kita tempelkan di kaca objek. Setelah itu kita melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan atau handscoon. Setelah itu pada jari yang ingin kita lakukan penusukan, kita melakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol. Kita tunggu hingga mengering. Setelah itu kita ambil lancet steril, kita melakukan penusukan. Nah, setelah kita tusuk, kemudian kita akan melakukan pijatan secara lembut agar darah itu dapat lebih mudah keluar. Kemudian setelah itu kita ambil kaca objek yang tadi, kemudian kita teteskan darah pertama pada sisi kiri, yang dimana letaknya kira-kira 1 cm dari label identitas tadi, sebesar 5 mm. Kemudian setelah itu, tetesan kedua kita taruh di bagian pertengahan kaca objek sekitar 2 cm dari tetesan pertama tadi. Nah, setelah kita melakukan, kita meneteskan darah ke kaca objek, kita kemudian mengambil kapas alkohol, kemudian kita menutup pada tempat yang telah kita lakukan penusukan tadi. Nah, setelah itu kita melepaskan handscoon, kemudian kita melakukan cuci tangan. Kita tunggu hingga mengering. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan pembuatan apusan darah tepi, baik tebal maupun tipis. Nah, jadi untuk pembuatan apusan darah tepi yang tipis, di sini kita menggunakan tetesan yang kedua, yang dimana dia itu terletak di tengah dari kaca objek. Kita akan mengambil satu lagi kaca objek sebagai kaca pendorong, yang dimana nanti tangan kiri kita ini akan memfiksasi kaca objek yang telah kita tetesi darah tadi, yang kita pegang di bagian identitasnya. Kemudian tangan kanan kita akan kita gunakan untuk menggerakkan kaca pendorong. Nah, kita akan meletakkan sisi dari kaca pendorong tersebut ke darah. Kita tunggu hingga darah itu tersebar merata ke seluruh sisi kaca objek. Nah, kemudian setelah itu dengan sudut 45 derajat kita akan melakukan pendorongan. Yang pertama-tama itu kita tarik ke belakang dengan cepat, kemudian kita dorong ke depan juga dengan cepat. Nah, penarikan ke belakang itu sekitar 5 mm, kemudian kita dorong ke depan secara cepat. Nah, pastikan bahwa selama proses ini kaca pendorong itu selalu berada dalam sudut 45 derajat dan juga tidak melebihi dari kaca objek tadi, tidak keluar dari kaca objek. Kemudian selanjutnya kita tunggu dia hingga mengering. Nah, untuk apusan darah tepi yang kecil, yang tipis ini, maksud saya yang tipis, dia itu dapat dikatakan baik apabila dia itu berbentuk seperti lidah, di mana di bagian ujungnya itu tipis.
Nah, adapun untuk apusan darah tebal, kita menggunakan tetesan yang pertama, yang dimana itu dia letaknya di sebelah kiri dari kaca objek. Jadi kita akan mengambil satu kaca objek lagi, namun pada kali ini kita gunakan untuk membuat gerakan sirkular dari dalam keluar sehingga membentuk apusan darah tebal yang dimana berukuran 2 cm. Kemudian kedua apusan darah tipis dan apusan darah tebal ini kita tunggu biarkan mengering dengan cara kita taruh di rak kaca objek. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan pewarnaan Giemsa. Nah, jadi kaca-kaca objek tadi kita taruh di permukaan yang datar. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penetesan larutan metanol pada apusan darah tipis untuk memfiksasi eritrosit tersebut pada kaca objek. Namun pastikan bahwa kita meneteskan larutan metanol ini hanya di apusan darah tipis dan tidak pada apusan darah tebal. Kemudian kita tunggu hingga mengering. Setelah itu, kita kemudian akan meneteskan air pada apusan darah tebal. Nah, apa gunanya kita meneteskan air? Itu supaya nantinya eritrosit yang terdapat dalam apusan darah tebal itu dapat terjadi hemolisis. Nah, di sini prosesnya kita tunggu selama 15 menit. Setelah itu, kita kemudian akan meneteskan larutan Giemsa 3% pada apusan darah tebal dan juga apusan darah tipis tersebut. Kemudian kita menunggu hingga 30 menit. Nah, setelah dia kering, kita kemudian bilas dengan air, kemudian kita tunggu kering pada suhu ruangan dengan menaruhnya secara miring pada rak kaca objek. Baik, setelah kita melakukan pewarnaan Giemsa, kita di sini akan melakukan pemeriksaan mikroskop. Jadi, kaca-kaca objek tadi yang telah kering, kita letakkan pada mikroskop. Nah, kemudian setelah itu kita amati dengan beberapa pembesaran. Pembesaran 10 kali, pembesaran 45 kali, dan pembesaran 100 kali. Namun untuk pembesaran 100 kali, jangan lupa untuk meneteskan minyak emersi. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, kita kemudian mencatat jenis dari parasit dan jumlah dari parasit. Nah, pemeriksaan tersebut kita lakukan menggunakan 100 lapangan pandang. Yang dimana untuk memastikan bahwa kita tidak memeriksa lapangan pandang secara berulang, kita menggunakan metode zigzag. Setelah kita memeriksa seluruh lapangan pandang atau kita telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan, di sini kita akan melap kaca objek itu menggunakan tisu lensa. Kemudian setelah itu kita membereskan semua peralatan dan juga kita buang semua sampah-sampah yang perlu kita buang ke tempat sampah medis maupun non-medis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan pembuatan apusan darah tepi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.